Oke teman-teman, jadi di video kali ini kalian harus menyimak dengan baik. Karena di video kali ini kalian akan mengetahui 6 skandal akuntansi di dunia. Let's go! Hai semuanya, apa kabar? Jadi aku harap kalian dalam keadaan sehat, baik-baik aja dimanapun kalian berada dan kapanpun dan dalam situasi apapun. Jadi di sini aku pengen memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Karena apa? Karena ini merupakan video pertama aku di channel YouTube aku. Jadi perkenalkan, nama aku Indah Hemayani. Aku merupakan mahasiswi di salah satu universitas tinggi negeri yang berada di Bali, yakni Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi di sini aku akan cerita sama kalian mengenai perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan tapi malah berakhir dengan kerugian atau bahkan kebangkrutan. Jadi di sini dapat kita petik pelajaran bahwa ketika kita ingin mencapai keuntungan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang di luar kesesuaian yang ada, sehingga kita tidak merugikan siapapun dan keberlangsungan perusahaan kita bisa terus maju. Kayak gitu. Oke, jadi inilah dia 6 skandal akuntansi di dunia. Check it out. Yang pertama itu adalah WorldCom Company. Jadi WorldCom Company ini melakukan manipulasi laporan keuangan, yakni mengubah dana yang seharusnya dicatat sebagai pengeluaran malah dicatat sebagai pendapatan, sehingga secara otomatis pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan itu menggelembung yang berimbas pada harga saham dari perusahaan. Nah, ketika harga saham perusahaan itu tinggi, itu akan memberikan sinyal yang baik kepada para investor, baik itu untuk membeli saham sebagai investasi karena dirasa perusahaan itu memiliki kinerja yang baik gitu. Karena apa? Karena pendapatannya itu tinggi, ya kan? Tapi di sisi lain juga perusahaan atau investor-investor lain itu juga menjual karena ini menjadi sinyal positif bagi para investor untuk menjual agar mendapatkan keuntungan. Nah, dengan harga saham yang tinggi ini akan menjadi puncak kejayaan. Karena apa? Karena semakin banyak investor yang mencari saham-saham yang dimiliki oleh WorldCom. Tapi nyatanya hal tersebut hanya menjadi tameng bagi perusahaan untuk menutupi keberadaan atau keadaan mereka yang berada di ujung tanduk kepailitan. Karena apa? Karena mereka itu memiliki banyak hutang yang disebabkan oleh pengeluaran yang tinggi di masa krisis ekonomi yang terjadi di Amerika. Nah, sehingga para investor ini sebenarnya berpikir, teman-teman, jadi kenapa bisa perusahaan itu mendapatkan pendapatan yang tinggi di atas rata-rata di tengah krisis yang terjadi. Nah, sehingga hal tersebut tidak bisa dijawab oleh WorldCom, yang mengakibatkan skandal ini menjadi skandal kebangkrutan terbesar di dalam sejarah. Wow, yang dilakukan oleh WorldCom Company yang merupakan perusahaan besar loh pada masa itu. Yang kedua itu adalah Xerox Corporation. Jadi Xerox Corporation ini adalah perusahaan berskala besar yang disebut sebagai raja fotokopi pada masa itu. Namun si raja fotokopi ini telah melakukan skandal akuntansi yang disebut dengan multidimensi. Multidimensi ini artinya pengungkapan skandal ini tidak dapat dilakukan dalam sekali tahap aja atau satu tahap aja, melainkan beberapa tahapan. Jadi Xerox ini melakukan beberapa pelanggaran. Di antaranya yang pertama itu adalah menyatakan laporan keuangan yang salah, yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dari standar internasional atau GAAP.
Kemudian yang kedua, itu Xerox tidak mengakui bahwa dia itu telah melakukan peningkatan senilai 3 miliar US dollar melebihi dari nilai sebenarnya. Namun, tak berselang lama dari ketidakpengakuannya itu, Xerox akhirnya mengakui bahwa telah meningkatkan laba dan juga pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan melebihi nilai yang sebenarnya. Nah, nyatanya tujuan dari yang dilakukan oleh Xerox ini hanyalah untuk memenuhi standar dari pasar saham Wall Street. Yang ketiga ini adalah Olympus Corporation. Nah, Olympus Corporation ini merupakan salah satu perusahaan besar dunia yang memproduksi kamera di Jepang. Nah, skandal yang terjadi di Olympus ini merupakan penyembunyian fakta bahwa adanya kerugian investasi yang dirasakan oleh perusahaan. Nah, kerugian ini ditutupi dengan menyelewengkan dana akuisisi, kemudian dialirkan kepada perusahaan-perusahaan yang sulit dideteksi dan juga memanipulasi laporan keuangan seolah-olah melaporkan bahwa perusahaan ini dalam keadaan sehat, tidak terjadi kerugian di dalam investasi. Nah, hal pertama itu atau skandal ini mulai terungkap pertama kali itu ketika adanya informasi yang dijabarkan atau diberitakan oleh suatu majalah kecil di Jepang yang bernama Fakta. Nah, Fakta ini menjelaskan bahwa si Olympus ini melakukan akuisisi terhadap Jirus dengan harga 40% lebih tinggi dari harga sebenarnya. Sehingga timbul kecurigaan pada CEO baru yang dimiliki oleh Olympus ini, yakni Woodford. Nah, Woodford ini melakukan penyelidikan terhadap hal yang terjadi, hal yang dituduhkan kepada perusahaannya. Namun, penyelidikan yang ingin dilakukan oleh Woodford ini mengalami kendala, bukan dari eksternal perusahaan malah, tapi dari internal perusahaan, yakni dari petinggi. Nah, ketika dia ingin melakukan penyelidikan, si Woodford ini malah diberhentikan oleh petinggi perusahaan. Padahal nih, dia itu baru sekali direkrut sebagai CEO di perusahaan tersebut. Nah, kemudian si Woodford ini tidak tinggal diam, dia melakukan whistleblowing dan juga melaporkan bahwa adanya ketidakwajaran atau ketidaksesuaian yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di Jepang. Nah, kemudian terungkaplah bahwa si Olympus ini ternyata dia itu menyembunyikan fakta bahwa dia itu telah mengalami kerugian akibat investasi spekulatif yang dia lakukan. Nah, hal itu juga dibuktikan karena ketika pihak-pihak Olympus itu ditanya oleh pemegang saham, dia itu tidak dapat menjawab hal yang terjadi atau hal yang dipertanyakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di perusahaan tersebut, sehingga semakin hari harga saham yang dimiliki oleh Olympus itu semakin menurun dan kepercayaan publik yang dimiliki awalnya bagus yang dimiliki oleh Olympus itu nyatanya semakin berkurang dan semakin hilang. Yang keempat itu adalah Sendan Corporation. Jadi Sendan Corporation ini adalah perusahaan hasil merger antara HVS dan juga CUC. Nah, Sendan Corporation ini bergerak pada bidang real estate dan juga pada bidang perjalanan. Pada tahun 1998 awal mereka merger, ternyata Sendan menemukan ketidakwajaran akuntansi yang terjadi secara besar-besaran di CUC dan juga menjadi skandal keuangan terbesar di tahun 1990-an. Shelton sebagai eksekutif puncak dilaporkan telah melaporkan pendapatan yang tinggi serta melaporkan laba bersih sebesar 5,4 juta US dollar yang seharusnya itu nilainya itu negatif atau mencerminkan kerugian sebesar 217 juta US dollar. Nah, Wild dan juga Shelton dinyatakan telah melakukan penyimpangan, yakni dengan membuat surat pernyataan bisnis yang salah selama bertahun-tahun lamanya. Nah, para pemegang saham otomatis melakukan gugatan kepada Sendan terkait penyimpangan yang dilakukan.
Sehingga hal-hal tersebut menjadikan harga saham perusahaan Shenan Corporation ini menurun, yang diakibatkan oleh perusahaan memiliki citra negatif atau citra buruk di pasar saham. Yang kelima itu adalah Enron Corporation. Nah, Enron Corporation ini teman-teman merupakan perusahaan penghasil minyak dan juga merupakan perusahaan energi yang berada di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan terbesar ke-7 di Amerika Serikat. Nah, selama proses merger yang terjadi antara Houston Natural Gas dan juga Internode, ternyata Enron memiliki hutang mencapai 75% dari nilai pasarnya. Nah, pada saat itu Lei selaku eksekutif perusahaan memiliki inovasi teman-teman untuk melakukan kontrak dengan pembeli. Nah, kontrak itu berisi bahwa pembeli dapat membeli minyak dengan harga yang sama untuk beberapa tahun. Hal tersebut dipergunakan untuk mensiasati adanya fluktuasi harga minyak yang disebabkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pada saat itu juga Enron merekrut Jeffrey Skilling untuk menerapkan inovasi tersebut pada komoditi-komoditi lainnya. Nah, di awal perjalanan ternyata Enron mengalami kendala di mana Enron tidak memiliki dana untuk memfasilitasi realisasian dari inovasi tersebut. Sehingga untuk mensiasati hal tersebut, Enron melakukan pinjaman. Salahnya di sini adalah Enron tidak melaporkan pinjaman yang dilakukannya itu pada laporan keuangan guna agar tidak meningkat atau agar hutang dari Enron ini tidak meningkat gitu loh teman-teman. Nah, lebih parahnya lagi itu ketika entitas khusus yang dimiliki oleh perusahaan Enron ini melakukan pinjaman dengan saham Enron sebagai penjaminnya. Lebih parahnya lagi itu ketika pinjaman ini seharusnya itu dilaporkan sebagai hutang oleh pihak entitas khusus dari Enron ini, malah dilaporkan sebagai pendapatan penjualan. Nah, hal ini menjadi kontra kan. Nah, sehingga semakin hari itu nilai atau harga saham Enron ini semakin menurun. Nah, yang mengejutkan itu adalah ketika Jeffrey Skilling ini secara tiba-tiba mengundurkan diri. Nah, dan Lei menjual sahamnya itu secara diam-diam kepada publik. Nah, ketika melakukan pernyataan publik, pihak Lei ini malah mengatakan bahwa perusahaan ini dalam keadaan sehat. Tapi dia secara diam-diam menjual saham yang dimiliki oleh perusahaan atau saham yang dimiliki oleh dia, dimiliki dia atas nama perusahaan kepada pihak-pihak publik. Nah, sehingga perusahaan dituntut untuk melakukan yang namanya pelaporan ulang keuangan dimulai dari tahun 1997 teman-teman. Namun pada tahun 2001 terungkap bahwa adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Enron secara sistematis, terorganisir, dan juga secara kreatif. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika adanya manipulasi laporan keuangan secara terorganisir, sistematis, dan juga kreatif, maka orang-orang yang terlibat di dalamnya bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang yang memang benar-benar paham, sehingga itu bisa terjadi selama bertahun-tahun dan secara sistematis, bahkan tidak diketahui oleh publik. Yang keenam itu adalah perusahaan Petrobras. Nah, Petrobras ini adalah perusahaan penghasil minyak yang terletak atau berlokasi di negara Brasil yang merupakan badan usaha milik negara, sehingga segala aktivitasnya itu dikendalikan oleh negara. Nah, awal mula skandal Petrobras ini terungkap karena hal kecil di negara tersebut, yakni adanya penyelidikan terhadap pom bensin yang diduga melakukan pencucian uang. Nah, Petrobras ini ternyata terlibat dalam beberapa skandal, yakni suap, kemudian penyelewengan aset. Nah, dalam kasus suap, di mana pihak-pihak konstruksi itu menyuap elit politik untuk mengamankan kontrak kerjanya dengan Petrobras. Kemudian yang kedua, penyelewengan aset, di mana pihak-pihak konstruksi yang bekerja sama dengan Petrobras itu melakukan pembengkakan biaya konstruksi atau menggelembungkan biaya konstruksi. Nah, selisihnya itu nanti akan dibagi-bagi, seperti misalnya dialirkan kepada elit politik yang
pro dengan pemerintah untuk dana kampanye. Nah, korupsi yang dilakukan oleh Petrobras ini terungkap dengan cara atau dengan sistem car wash atau cuci mobil yang dilakukan di negara Brasil. Dan lebih mencengangkan lagi, ternyata skandal ini melibatkan presiden sebagai kepala negara Brasil, yakni Dilma Rousseff. Oke teman-teman, jadi itu tadi mengenai 6 perusahaan dengan skandal akuntansi di dunia. Jadi mereka ini pengen banget dapat keuntungan, namun dengan cara yang salah, yang berujung pada hal-hal yang negatif seperti kerugian dan yang lainnya. Nah, di sini aku juga pengen ngasih tahu kalian atau sharing sama kalian mengenai skandal-skandal ini bisa kita lihat dari sisi akuntansinya. Jadi apa aja sih yang dilanggar atau apa aja sih yang seharusnya tidak dilakukan oleh perusahaan malah dilakukan untuk mencapai keuntungan tersebut. Mau tahu apa aja? Mau tahu? Oke, ini dia analisis akuntansi yang kita lakukan di dalam perusahaan yang memiliki skandal tersebut. Ini dia. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah dari WorldCom, skandal yang dilakukan oleh WorldCom. Jadi dalam hal ini, jika dilihat dari sisi akuntansi, WorldCom sebenarnya sudah menyalahi aturan teman-teman, di mana dia itu tidak menjalankan akuntansi sesuai dengan fungsinya. Jadi fungsi akuntansi itu sendiri adalah untuk media transparansi dan juga media pertanggungjawaban yang dimiliki oleh perusahaan. Namun oleh WorldCom itu sendiri malah dipelintir untuk kepentingan beberapa orang atau kepentingan pemilik perusahaan atau pemilik modal di perusahaan tersebut. Nah, jika dilihat dari sisi akuntansi pencatatan laporan keuangan itu sendiri, WorldCom juga telah menyalahi aturan, di mana dana yang seharusnya dimasukkan atau diakui sebagai beban atau sebagai pengurang dari aktiva perusahaan malah dimasukkan sebagai pendapatan, yakni sebagai penambah dari aktiva perusahaan. Otomatis ketika nanti para investor menghitung laba atau melihat labanya itu akan terlihat lebih besar karena nilai pendapatan lebih tinggi daripada nilai beban. Namun laba yang terlihat tinggi itu adalah laba semu atau laba yang tidak nyata seperti yang sebenarnya terjadi. Nah, itu kalau kita bisa lihat dari skandal WorldCom itu dari sisi akuntansi. Selanjutnya itu yang kedua adalah dari skandal yang dilakukan oleh Xerox Corporation. Jadi teman-teman, jika kita lihat dari sisi akuntansi, Xerox Corporation telah melanggar atau dapat dikatakan telah melakukan kesalahan dalam penerapan standar akuntansi internasional. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa perusahaan dunia telah mengakui bahwa GAAP sebagai salah satu standar akuntansi internasional. Nah, GAAP ini dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan sebagai patokan agar laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada investor ataupun pemilik modal di perusahaan tersebut. Tapi di sini teman-teman, Xerox telah melanggar atau tidak menjalankan prinsip-prinsip dari GAAP itu sendiri. Nah, kalian tahu nggak prinsip-prinsip apa saja yang dilanggar oleh Xerox Corporation? Jadi, jika kita analisis lebih jauh, Xerox Corporation melanggar 4 prinsip. Di antaranya yang pertama itu adalah akuntabilitas. Jadi, perusahaan di sini tidak bertanggung jawab atau informasi yang dinyatakan di dalam laporan keuangan itu adalah informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena ya memang benar gitu. Jadi, hasil atau nilai yang ditulis di dalam laporan keuangan itu tidak dapat kita percaya atau tidak dapat dipercayai oleh para investor. Kemudian yang kedua itu adalah transparansi. Jadi di sini tidak ada transparansi atau keterbukaan informasi yang dimiliki oleh Xerox Corporation. Selain itu, di sini Xerox juga menyembunyikan bagaimana kinerja mereka yang sesungguhnya dalam mengelola modal yang dimiliki oleh investor. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab, di mana Xerox belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab yang dimiliki oleh dia kepada investor ataupun
pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan informasi tersebut, karena mereka memberikan informasi yang salah. Seharusnya di sini mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar dan tepat yang nanti akan dipergunakan oleh pemangku kepentingan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah independensi. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa Xerox ini sangat-sangat tidak independensi dalam menjalankan tugasnya. Karena apa? Karena masalah atau skandal ini muncul lebih banyak dikarenakan faktor kepentingan. Jadi independensi di sini sangat kurang. Itu dari sisi akuntansi dari skandal Xerox Corporation. Yang ketiga itu adalah skandal yang dialami oleh Olympus Corporation. Jadi Olympus Corporation ini mengalami skandal akibat kerugian investasi yang tidak diungkapkan kepada publik. Nah, jika kita lihat dari sisi akuntansi, ternyata Olympus Corporation ini melanggar atau tidak menerapkan prinsip dasar dari akuntansi. Nah, ada dua prinsip dasar yang tidak diterapkan. Yang pertama itu adalah conservatism principle dan yang kedua adalah disclosure principle. Yang pertama adalah conservatism principle, di mana menurut prinsip ini, prinsip dasar conservatism principle ini dinyatakan bahwa apabila suatu perusahaan mengalami keuntungan, maka keuntungan yang dicatat dalam laporan keuangan adalah keuntungan yang sudah terrealisasi. Nah, keuntungan yang tidak terrealisasi itu tidak dicatat. Kemudian ketika perusahaan mengalami kerugian, baik itu kerugian yang sudah terrealisasi ataupun kerugian yang belum terrealisasi, kedua kerugian ini harus dicatat dalam laporan keuangan. Itu bunyi dari conservatism principle. Namun, oleh Olympus, walaupun kerugiannya itu sudah terrealisasi, tapi dia tidak menyertakan kerugian tersebut di dalam laporan keuangan. Nah, itu menjadi satu kesalahan dari Olympus yang mengakibatkan skandal ini menjadi skandal kerugian terbesar. Kemudian yang kedua itu adalah disclosure principle. Jadi disclosure principle ini menyatakan bahwa laporan keuangan itu atau pelaporan keuangan itu hendaknya atau harusnya lebih efektif dan tidak memihak. Jadi informasi yang dinyatakan itu adalah informasi yang relevan, tidak memihak, kemudian tepat waktu, dan juga terbuka atau akuntabilitas. Namun oleh Olympus ini malah dia tidak melaporkan secara tepat waktu, kemudian tidak terbuka, kemudian memihak. Saya contohkan aja, yang pertama itu adalah ketika dia tidak melaporkan laporan keuangannya tepat waktu atau tidak melaporkan kerugiannya itu tepat waktu. Dia tidak melaporkan kerugian investasi sejak 20 tahun lamanya. Sehingga kerugian itu sudah dibungkam oleh dia sejak 20 tahun. Kerugian itu akibat investasi spekulatif atau investasi secara berturut-turut yang dia lakukan. Nah, itu dari sisi akuntansi skandal Olympus. Baik, selanjutnya yang keempat itu adalah skandal yang dialami oleh Sandan Corporation. Nah, jika kita lihat dari sisi akuntansi, nyatanya teman-teman, Sandan Corporation ini tidak menjalankan konsep fundamental, yakni pada bagian faktor-faktor dari karakteristik kualitatif laporan atau informasi dari laporan akuntansi. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang dilanggar sebenarnya oleh Sandan Corporation ini? Nah, yang pertama itu adalah relevansi. Jadi sebenarnya kan informasi yang terkandung teman-teman dalam laporan keuangan itu nyatanya adalah informasi yang relevan, yang dapat dipercaya dan dapat dipergunakan untuk tujuan penggunanya. Namun oleh Sandan Corporation itu malah menjadi tidak relevan. Karena apa? Karena informasi ini adalah informasi yang tidak benar atau tidak sebenarnya terjadi di dalam perusahaan tersebut, sehingga para penggunanya tidak dapat mempercayai atau tidak relevan jika ini sebagai sumber yang dipergunakan atau sebagai referensi untuk pengambilan keputusan untuk tujuan
dari penggunanya itu sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah keandalan. Jadi di sini informasi yang didapatnya itu tidak andal gitu. Karena apa? Karena setiap informasi yang terkandung atau setiap informasi yang disampaikan oleh Shendan Corporation ini adalah informasi yang bias atau yang tidak nyata yang terjadi sebenarnya. Seharusnya itu adalah informasi yang nyata atau yang real terjadi, malah yang diungkapkan itu adalah yang tidak nyata atau yang bias kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah ketepatan dan kelengkapan penyajian. Jadi seharusnya di sini Shendan Corporation itu menyajikan peristiwa-peristiwa yang tepat dan lengkap di dalam laporan keuangan. Namun nyatanya informasi yang terkandung di sini itu adalah informasi yang tidak tepat atau tidak lengkap. Karena apa? Karena ada beberapa peristiwa yang dirubah atau dikurangi oleh Shendan Corporation sehingga informasi hasil dari peristiwa-peristiwa tersebut tidak tepat dan juga tidak lengkap, sehingga informasi ini tidak handal atau informasi ini tidak relevan untuk digunakan. Kemudian selanjutnya itu adalah netralitas. Jadi di sini seharusnya informasi ini adalah informasi yang netral, yang tidak berpaku pada kepentingan orang atau tujuan lain selain untuk para pengguna dari laporan keuangan. Namun nyatanya di sini bahwa si Shendan Corporation malah menggunakan informasi tersebut atau memberikan informasi yang tidak netral karena ada kepentingan berbeda, yakni untuk menaikkan harga saham. Oke, yang kelima adalah skandal yang dialami oleh Enron Corporation. Pasti kalian tahu kan skandalnya. Nah, jika kita lihat teman-teman dari sisi akuntansi, nyatanya dalam akuntansi itu kan ada yang dinamakan kode etik profesi seorang akuntan dan seorang auditor. Jadi kode etik ini dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tanggung jawab, baik itu yang dilakukan oleh seorang akuntan maupun seorang auditor. Nah, jika kita lihat dari permasalahan yang terjadi atau dari skandal yang terjadi di perusahaan Enron, itu dapat dinyatakan bahwa si pihak akuntan dan juga si pihak KAP selaku auditor perusahaan telah melakukan yang namanya manipulasi laporan keuangan dan juga telah melanggar kode etik profesi dari akuntan maupun auditor. Kenapa? Karena di sini si auditor itu menjadi dalang sebenarnya, menjadi dalang utama dalam memanipulasi laporan keuangan. Namun yang membuat laporan keuangan dan memanipulasinya itu adalah akuntan. Jadi izin manipulasi diberikan oleh auditor atau auditor yang memberikan ide, dan manipulasi dilakukan oleh si akuntan. Jadi sama-sama melanggar kode etik yang ditentukan. Nah, jika kita lihat dari teori agensi teori, dapat dinyatakan KAP yakni Ederson ini telah mencederai atau melukai kepercayaan yang diberikan oleh stakeholder untuk memberikan fairness information dalam hal memberikan atau memberikan informasi tentang tanggung jawab yang dilakukan oleh para agen terhadap prinsipal, atau seberapa besar sih si agensi atau dari pihak perusahaan itu atau pihak manajemen dalam menjalankan tanggung jawabnya kepada para prinsipal seperti itu. Teman-teman, yang terakhir itu adalah skandal akuntansi Petrobras. Nah, Petrobras ini adalah badan usaha milik negara yang berlokasi di negara Brazil. Nah, jika kita lihat sebenarnya teman-teman dari skandalnya, nyatanya Petrobras ini sebenarnya telah melukai atau mencederai kepercayaan publik terhadap badan usaha milik negara. Karena apa? Karena seharusnya badan usaha milik negara inilah yang menjadi contoh untuk badan usaha lainnya untuk berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sesuai dengan prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang telah berlaku. Tapi nyatanya di sini malah badan usaha milik negara seperti Petrobras di negara Brasil ini telah
salah gitu, telah mencederai kepercayaan yang dimiliki oleh publik terhadap Petrobras itu sendiri. Nah, jika kita lihat dari sisi akuntansi, itu bahwa Petrobras tidak menjalankan aturan atau tidak menjalankan prinsip dari akuntansi pemerintahan, yakni prinsip akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan, dan juga prinsip transparansi atau keterbukaan. Selain itu juga skandal Petrobras ini telah melakukan dua jenis kecurangan, yakni penyelewengan aset, dan yang kedua itu adalah korupsi yang dilakukan oleh perusahaan konstruksi yang melibatkan pihak Petrobras. Oke teman-teman, jadi itu tadi mengenai skandal akuntansi perusahaan dunia dan juga analisis dari sisi akuntansinya. Jadi teman-teman, di sini bahwa perusahaan-perusahaan itu maunya untung dengan mencari keuntungan atau menutupi kesalahan, tapi malah akhirnya berujung pada buntung atau mengalami kerugian, bahkan kebangkrutan. Nah teman-teman, jangan lupa like, komen, dan juga share video ini ke semua teman kalian. Dan aku harap kalian di sana, dimanapun kalian berada, dalam keadaan sehat. Sekian dan bye-bye!